Sobat JKN, balik lagi bersama podcast kita untuk yang BPJS Kesehatan tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas-bahas tentang prolanis. Nah, mungkin udah langsung aja atau kita mau perkenalan dulu kali ya dengan narasumber kita. Ada Ibu Dr. Dahlia. Terus ada Ibu Kusmiati ya Bu ya, sebagai PIC dari Prolanis untuk Puskesmas Pangkalan Kasenya ya Bu. Ya. Mungkin untuk awalnya kita mau tanya-tanya dulu nih sama Ibu narasumber kita yang cantik jelita. Yang pertanyaan pertamanya itu, kira-kira program Prolanis itu gimana sih Bu menurut Ibu Kusmiati mungkin? Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Nah, kegiatan Prolanis ini adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif kepada peserta BPJS, fasilitas kesehatan dan BPJS guna meningkatkan pelayanan hidup yang optimal sehingga pasien itu bisa berobat secara efektif dan efisien. Terus kalau saya boleh tahu juga Bu, kan gunanya untuk pasien kita ya Bu ya, peserta BPJS sendiri. Nah, untuk sasaran dari program Prolanisnya gimana Bu? Untuk sasaran peserta Prolanis ini adalah peserta yang sudah terdiagnosa dengan hipertensi dan diabetes mellitus dan mempunyai BPJS aktif di fasilitas kesehatan. Berarti dia memang harus sudah aktif dulu kan? Iya. Ya, baru bisa dia untuk Prolanis. Kalau nggak aktif nggak bisa didaftarkan. Iya, karena kita pasti patokannya itu dari keaktifan kepesertaannya ya Bu. Yes, benar sekali. Kemudian untuk tujuan program Prolanis di FKTP ini gimana ya? Tujuan Prolanis ini adalah untuk mendorong peserta meningkatkan kualitas hidup yang optimal sehingga bisa mencegah komplikasi dari penyakitnya. Ya, kita preventifnya berarti ini. Iya, preventif. Cara pesertanya itu bisa biar dia itu tidak makin panjang untuk penyakitnya. Iya. Preventifnya dari BPJS-nya sama kerjasama dengan puskesmas. Iya, kita tahu sendiri kalau penyakit hipertensi dan diabetes itu kan harus minum obat seumur hidup. Jadi kita mendorong pasien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Berarti biar tambah semangat untuk sehat. Iya, benar. Kemudian untuk kita mau tahu juga nih Bu, untuk cara jadi peserta Prolanis itu gimana? Iya. Nah, untuk pendaftaran peserta Prolanis ini kita pada peserta yang sudah dari hasil pemeriksaan itu didiagnosa dengan hipertensi atau DM dengan kunjungan 10 hari berturut-turut apabila pasiennya sudah di atas normal, pemeriksaan tensinya dengan pemeriksaan gula darahnya dan berkunjung tiga kali berturut-turut akan didaftarkan kepada peserta Prolanis dan pesertanya juga sudah bersedia ikut kegiatan kita. Nah, apabila desa kami sudah ada klub, nanti otomatis akan kita daftarkan kepada klub. Oh, sudah ada klubnya? Iya, sudah ada di Pangkalan Kasih. Sudah sangat berjalan main. Insya Allah, ya. Kemudian kalau untuk kegiatan kita apa aja Ibu? Nah, untuk kegiatan Prolanis kita lakukan di Puskesmas Pangkalan Kasih ini pertama pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini bisa mengukur tinggi badan, lingkar perut, berat badan, mengukur tekanan darah, gula darah, dan biasanya kita ada kerjasama dengan Laboratorium Prodia Pekanbaru, itu dilaksanakan 6 bulan sekali. Nah, selain itu setiap bulan kita mengadakan kegiatan Prolanis senam untuk meningkatkan semangat ya kan, senam sebulan sekali. Nah, di samping itu kita laksanakan dengan edukasi kesehatan kepada peserta Prolanis setiap triwulan. Bahkan ada juga yang setiap bulan, cuman hanya saja kita kasih kepada peserta itu kadang terapi komplementer. Terapi komplementer ini yaitu untuk menormalkan tekanan darah atau gula darah. Selain itu ada konseling dokter pada saat kegiatan itu dilaksanakan oleh peserta dan dokter dengan keluhan pada pemeriksaan tersebut. Ada juga kesehatan peserta Prolanis dengan memberdayakan kader
membayarkan kader apabila pada saat kegiatan peserta prolanis tidak bisa hadir, kader akan mengunjungi dan menyuruh peserta prolanis untuk berkunjung ke puskesmas. Tetapi tidak semua klub atau tidak semua desa, mungkin hanya ada beberapa desa yang bisa melakukan itu. Berarti Iya. memang kader yang di sini itu sangat-sangat dimanfaatkan. Aktif, iya. Cukup aktif juga berarti ya. Mungkin Iya. sangat-sangat membantu untuk ibu dokter. Iya. Sangat membantu petugas kesehatan ya kan Bu Dokter. Ya. Iya. Kalau untuk FKTP sendiri, pola program prolanisnya gimana Bu? Ini boleh Bu dokternya Iya, ini. Oke. Jadi kita di FKTP terutama di Puskesmas Pangkalan Kase ini kan punya 7 klub prolanis ya. Jadi setiap bulan kita melakukan kunjungan secara rutin yang sudah kita jadwalkan di awal bulan itu untuk kegiatan turun ke prolanis. Nah, kita biasanya itu melakukan koordinasi dulu dengan tim, kemudian kita turun secara tim yang terdiri dari dokter, perawat, kemudian petugas laboratorium dan apoteker, karena kita di prolanis ini memberikan pengobatan karena mereka yang tidak berkunjung ke puskesmas tapi berkunjung ke prolanis juga mendapat obat, dan obatnya itu cukup untuk 1 bulan. Nah, jadi memang betul-betul kita mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan mengunjungi langsung klub prolanis yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak makan obat karena obat habis dan jauh dari tempat tinggal, seperti itu. Jadi Berarti pesertanya itu memang sudah ada daftar peserta yang memang rutin mendapat obat tiap bulannya gitu Sudah kan, ada. yang PRB kita itu. ya, Iya. jadi yang peserta prolanis itu setiap desa dia punya grup WA. Jadi setiap grup WA itu kalau misalnya ada kegiatan di-share. Hari ini kita prolanis di klub ini, maka kami turun dari puskesmas dan melakukan pengobatan. Terutama untuk yang PRP prolanis, kami bawakan obat yang dari puskesmas untuk peserta yang PRB gitu. Jadi bisa sekalian pelayanannya semua terjangkau di klub-klub prolanis. Berarti di klub-klubnya ini ada 7 ya Bu ya? Sebenarnya ini tadi. Ada apa sih? Nambahkan sedikit 8. Oh, Iya, ada 8. delapan. Berarti Dengan ada 8 puskesmas. klub Iya. yang tersebar di daerah Wilayah kerja. Pangkalan Kasa ya berarti. Iya. Ya. Oh, berarti nanti cara FKTP-nya berarti ada jadwal tiap minggunya atau tiap bulannya? Tiap bulan. Setiap bulan. Oh, misalnya tiap bulannya ke klub ini dulu, bulan depan. Ya, tanggal ini ke klub ini, tanggal ini ke Oh, klub berarti ini. setiap tanggalnya itu ada tentuannya ya Bu ya? Iya, Berarti iya. misalnya tanggal ini ke klub yang 1 dulu, nanti habis itu misalnya tanggal 3 ke klub yang nomor 2 kayak gitu Iya, ya? Bu? Iya, sudah ada tanggalnya masing-masing. Jadi emang sudah sibuk kali jadwal ibu-ibu ya? Jadi setiap bulan itu dia 1 kali kunjungan untuk 1 klub prolanis. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti timnya sudah ada dibentuk langsung ya udah ya Bu? Sudah. Jadinya itu aja. Oh, tapi yang ke klub-klubnya itu berarti Ya, tiap- makanya kami yang tim dari puskesmas itu mengenal betul pasiennya, jadi tahu kebiasaannya bagaimana, makan obatnya rutin enggak, apakah dia punya masalah, jadi kenal dekat dengan Jadi dekat pasien-pasien. dengan pasiennya berarti. Mungkin menambahkan sedikit, mungkin tim kami dari Prolanis ini sudah di SK-kan, sudah di SK-kan dari kampus, jadi resmi Jadi datanya. resmi Iya. datanya, udah teruji klinis istilahnya kalau kita sekarang ini kan Iya, iya. teruji gitu kemampuannya dari Apalagi dengan Dokter Mami Dahlia ini udah nggak diragukan lagi lah. udah terkenal satero ini dulu ya Bu. Iya, bener-bener. Terus kalau misalnya berarti kan pelayanan nih udah nih berarti ada tiap bulannya berarti kan Bu. Iya, iya. Terus kalau misalnya gimana cara ngolah, kan klubnya ada 8 tuh Bu, Iya. biar pesertanya itu rutin ngikutin, karena kan ya manusiawi Bu, kadang ada kita tuh walaupun kita sendiri aja lah, kita yang nggak peserta PRB yang tidak ini, pasti kadang kita tuh males kan Bu, kayak Iya, kita benar. jadwalnya kayak udahlah kayak kita pasti kayak gitu kan, kayak Iya. kita awalnya semangat kan, seringnya kayak gitu manusiawinya kan. Iya. Gimana cara Ibu, karena kan udah deket nih sama pesertanya, gimana Iya. cara Ibu ngolah pasien-pasien Ibu biar kayak ya udah rutin setiap kami ke sana harus datang kayak gitu. Iya. Gimana caranya Bu? Jadi pelaksanaan klub-klub prolanis ini kan sudah lama ya, sudah dari tahun kalau di Puskesmas Pangkalan itu sudah dari tahun 2022. Jadi kami sudah banyak melihatlah bagaimana kebiasaan pasien ya. Jadi memang untuk merutinkan pasien berobat itu tidak butuh kita butuh waktu yang lama, dan karena mereka jenuh karena makan obat setiap hari, banyak pantangan. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kita sering konsultasi dan
ada pemeriksaan laboratorium dari Pekanbaru itu sangat membantu karena di sana dilihat fungsi ginjalnya bagaimana. Jadi kadang-kadang pasien ini kalau disuruh berobat, oh ini harus rutin makan. Oh Bu, jangan. Tetangga saya bilang kalau rutin makan obat itu sakit ginjal, nanti cuci darah. Nah, kita biarkan saja dia dulu dengan itu karena kalau kita bilang pun bukan seperti itu, mereka nggak percaya. Iya. Tetapi begitu ada hasil pemeriksaan laboratorium dari Prodia dan dilihat di situ, nah ini udah mulai ginjalnya bermasalah. Coba ikut kita. Rutin makan obat bulan ini, nanti 6 bulan lagi kita lihat bagaimana perubahan. Dan ternyata setelah 6 bulan mereka hasil pemeriksaan bagus. Semenjak itu mereka akan terus rutin dan yakin dengan apa yang kita sampaikan gitu. Dan mereka bercerita kepada peserta yang lain, oh saya dulu seperti ini, gula darah saya begini, saya nggak mau makan obat. Setelah saya rutin ikut pantangan, ikut makan obat rutin, ternyata hasilnya seperti ini. Jadi peserta yang lain percaya gitu. Jadi dengan sendirinya mereka saling berbagi lah antara peserta, dan di samping juga kita terus tidak bosan-bosannya untuk mengedukasi pasien-pasiennya. Jadi mereka sepertinya sudah merasa butuh gitu. Oh ini untuk kesehatan saya gitu. Ya. Berarti dengan dari mulut ke mulut itu juga sangat berpengaruh ya Bu? Sangat berpengaruh. Berpengaruh untuk kelainan semuanya kan ya Bu? Mungkin menambahkan sedikit Kak, untuk peserta Prolanis ini sesuai sama yang disampaikan sama Bu Dokter tadi, apabila pasiennya itu berturut-turut 3 kali kunjungan itu di mana pemeriksaannya itu normal, kita akan kasih bingkisan reward gitu. Kita kasih bingkisan reward, entah bentuknya tumbler, entah apa gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa minat kunjungannya itu memberikan semangat kepada peserta. Nanti kalau dia rutin, ada dapat rewardnya. Iya. Jadi kayak biar tambah semangat lagi. Iya. Lalu untuk diri sendiri, tapi emang kan kadang manusiawi kayak gitu ya Bu Iya, ya. betul. Lalu untuk Jenuh. kesehatan diri sendiri emang ada kita titik jenuh untuk melakukan itu Iya. terus. Karena Itu kita terus, obatnya iya. seumur hidup yang dikonsumsi Iya, kan. Iya. rutin kan. Rutin. Terus berarti kan sering penyuluhan sama senam gitu. Berarti pemeriksaan gula darah segala macam juga pas waktu datang itu tuh. Iya, setiap bulan pemeriksaannya tekanan darahnya juga semua. semuanya berarti. Iya. Gitu ya. Berarti kalau menurut Ibu berdua boleh deh dari Bu Dokter atau Ibu Kusmiatinya, manfaat dari program Prolanis ini bagi peserta BPJS Kesehatan itu apa? Terus kenapa peserta BPJS itu yang terdiagnosa diabetes sama hipertensi itu wajib menjadi peserta Prolanis? Menurut pendapat Ibu Dokter sama Ibu Kusmiati gimana? Boleh terah Ibu Kusmiati dulu atau Iya. Ibu dari dulu? Boleh. Boleh Ibu Kusmiati dulu. Oke, terima kasih. Kalau untuk peserta BPJS ini manfaatnya yaitu untuk mendorong peserta itu tetap kualitas hidup ya, kualitas hidup yang optimal dengan penyandang kronis yaitu DM dan hipertensi, dan mengontrol gula darahnya, mengontrol tekanan darahnya, menjaga respon tubuh karena memang penyakit hipertensi dan DM ini harus minum obat seumur hidup. Jadi memang kita selalu melaksanakan edukasi kepada peserta harus dan mau wajib untuk meminum obat secara rutin. Mungkin itu sedikit. Gitu loh Ibu. Ya, kalau saya sering sampaikan ke pasien itu, kalau kita sudah menderita hipertensi dan diabetes, mari kita bersahabat dengan penyakit kita. Bagaimana caranya kita supaya jangan sampai mencegah, supaya jangan sampai terjadi komplikasi. Jadi kita bersahabat dengan HT dan DM. Bagaimana caranya mengatur pola hidup, kemudian rutin makan obat, sering kontrol, kemudian apabila ada pemeriksaan yang kita lakukan, berkunjung untuk melakukan pemeriksaan. Karena dilihat dari perkembangan pasien yang sudah mengikuti Prolanis di puskesmas kita ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat karena pasien-pasiennya pada umumnya itu merasakan bahwa yang selama ini dikhawatirkan, yang selama ini disampaikan bahwa HTDM itu nanti kalau sering makan obat nanti jatuhnya ke cuci darah, ginjalnya bermasalah. Ternyata pelan-pelan pikiran yang seperti itu bisa berubah. Nah, jadi bahwa obat yang diberikan itu aman untuk ginjal, malah kalau tidak diikuti aturannya, tidak mau melakukan apa yang disampaikan, malah bisa jatuh ke cuci ginjal atau cuci darah atau gagal ginjal. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa untuk peserta-peserta yang belum masuk ke Prolanis, bagi yang menderita HT dan DM,
yakinlah bahwa Prolanis ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Jadi dari awal dia sudah diketahui, kemudian diobati, dicegah untuk mencapai supaya jangan terjadi komplikasi. Ya. Mungkin itu ya Bu ya, kalau kami itu sangat-sangat berterima kasih ya dengan kerjasamanya Ibu. Iya, sama-sama. Karena kan kita sama-sama pingin peserta kita tuh sehat semuanya Iya. ya, biar bisa kayak melakukan aktivitas di badan normalnya seperti itu kan. Intinya untuk mencapai Indonesia sehat lah kita ya kan Bu. Iya. Dan berkurang lah pasien-pasien yang terkena penyakit diabetes apalagi hipertensi Iya. ya kan Bu. Mungkin itu sih dari kami untuk podcast yang kali ini. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sama-sama. Semoga ya, kita bisa edukasi ke pesertanya ya Bu ya untuk lebih aware. Insya Allah. Ya, Ya. betul. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.